Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Cahyani, saya dari Prodi PGMI, saya dari kelas 2A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan akhir masa anak-anak dari fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Masa kanak-kanak akhir sering disebut sebagai masa sekolah atau masa sekolah dasar. Masa kanak-kanak akhir berjalan dari umur 6 atau 7 tahun sampai masuk masa pubertas dan masa remaja awal yang berkisaran pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar. Seorang anak dapat dikatakan matang untuk bersekolah apabila anak telah mencapai kematangan fisik, intelektual, moral, dan sosial. Yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik tersendiri itu adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Masa kanak-kanak adalah masa terpanjang dalam rentang kehidupan, saat dimana individu sangat bergantung kepada orang lain. Dan masa ini dimulai setelah masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya akan memasuki masa awal kanak-kanak, yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun, dan masa akhir anak-anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Adapun juga dari aspeknya itu ada 4, yaitu yang pertama ada sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, perkembangan perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Secara umum, kognitif berbicara tentang gagasan, ide, dan pemecahan masalah berakar pada kemampuan berpikir seseorang. Ada juga fungsinya. Nah, fungsinya tersebut apa sih? Fungsi perkembangan kognitif pada anak yaitu dapat membuat seorang lebih mudah berinteraksi dan bergaul. Jadi, untuk berpikir seperti itu termasuk dalam perkembangan dari kognitif. Adapun juga tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama menurut Piaget. Dalam tahap perkembangan kognitifnya Piaget, masa kanak-kanak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa kanak-kanak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas, sekarang lebih konkret dan lebih jelas. Yang kedua ada menurut Vygotsky. Tahap perkembangan kognitif Vygotsky pada masa akhir kanak-kanak adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Mereka juga dapat memecahkan masalah yang kompleks dan hipotesis dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak-anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak-anak belajar melalui bantuan atau bimbingan dari orang lain yang lebih berpengalaman seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Adapun juga faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama ada pendidikan. Kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber daya pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak.
Lingkungan sekolah yang baik dan dukungan pendidikan yang kuat dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Yang kedua ada lingkungan keluarga. Interaksi, stimulasi, dan dukungan keluarga berperan penting dalam perkembangan kognitif. Lingkungan yang kaya akan pembelajaran dan percakapan positif dapat memacu pertumbuhan kognitifnya. Yang ketiga ada genetik. Faktor genetik juga memainkan peran dalam perkembangan kognitif. Anak-anak dapat mewarisi kecenderungan intelektual dari orang tua mereka. Yang keempat ada nutrisi. Gizi yang baik sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif. Maka dari itu, seperti sekarang contohnya ada makan gratis, itu kan banyak sayuran-sayuran untuk menambah gizi anak agar perkembangan kognitifnya lebih baik daripada sebelumnya. Lalu selanjutnya ada perkembangan emosi. Yang pertama ada keadaan emosi pada akhir kanak-kanak. Nah, pada emosi pada akhir kanak-kanak ini itu ditandai dengan intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring bertambahnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku. Pada masa akhir kanak-kanak, emosi anak sedang mengalami puncaknya, dan ciri-ciri umum dari perkembangan pada masa ini meliputi perkembangan fisik, kecerdasan, bahasa, sosial, dan emosi. Yang kedua ada perkembangan emosi siswa, bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu dari kondisi anak dan juga dari aspek belajar. Yang ketiga ada pengalaman siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan emosi, seperti belajar mencoba, belajar melalui meniru, belajar mempersamakan diri anak, menyamakan reaksinya dengan reaksi emosional orang lain. Juga ada belajar dalam pengondisian, juga ada belajar melalui bimbingan serta pengawasan. Dan yang terakhir ada dari lingkungan keluarga. Yang ketiga ada perkembangan sosial pada masa akhir kanak-kanak. Ciri khas dari fase ini adalah meningkatkan intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya, serta ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Pada fase ini, kontak sosial lebih baik dari sebelumnya, sehingga anak lebih senang bermain dan berbicara dalam lingkungan sosialnya. Kesimpulannya adalah masa kanak-kanak akhir merupakan periode penting dalam perkembangan individu yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Perkembangan fisik pada masa ini meliputi pertumbuhan tubuh, peningkatan keterampilan motorik, dan perkembangan kognitif yang mencakup kemampuan berpikir logis, rasional, dan pemecahan masalah. Perkembangan emosi pada masa ini melibatkan peningkatan pemahaman dan pengolahan emosi, serta kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Faktor-faktor seperti pendidikan, lingkungan keluarga, genetik, nutrisi, pengalaman, kesehatan mental dan fisik, serta teman sebaya mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosi anak-anak pada masa ini. Selain itu, interaksi sosial dengan teman sebaya menjadi sangat penting dalam perkembangan sosial anak-anak, membantu mereka belajar tentang dunia di luar keluarga dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.